menuju ke Arafah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik bis, dan ada pula yang didorong dengan kereta dorong. Ini rombongan telah sampai di kawasan Arafah. Nampak jamaah telah mulai berdatangan dan mulai memasuki kemah-kemah mereka. Nampak di sini sejumlah jamaah dari berbagai negara sedang berjalan menuju kemah-kemahnya. Ya, mereka yang tidak punya kemah-kemah, yang sudah punya fasilitas kemah yang baik, dan memberikan kemah-kemah kecil, dan bahkan ada yang di bukit-bukit. Orang yang mati diletakkan di punggungnya orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan. Keringat manusia tatkala itu bermacam-macam sesuai dengan amalnya. Manusia seakan berada di akuarium kaca-kaca. Ada yang keringatnya sampai ke betisku, ada yang sampai ke dengkulnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ternyata di padang mahsyar itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Jadilah Anda salah satu di antara 7 orang itu. Amin, amin, amin. Keberadaan kita di padang mahsyar ini. Amin. Keberadaan kita di padang Arafah sekarang ini manfaatkan dengan baik. Allahu Akbar. Salat zuhur dan asar kita seusai khutbah. Berzikir bersama. Suami kami, anak-anak kami, kru kami yang sudah meninggal dunia, Engkau ampun dosanya ya Allah, ampunlah kuburnya ya Allah, lapang alam berzahnya ya Allah, dan tembus surgamu. Kami yakin, aku yakin Engkau mendengar kami. Kabulkan doa kami ya Allah untuk istri kami yang sedang sakit. Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah, sembuhkan sakitnya. Istri kami yang jahat perangainya, suami kami yang jahat perangainya, hilangkan sifat jahatnya ya Allah, hilang semuanya ya Allah, dan melapangkan hatinya akhlak terbaik darimu ya Allah, akhlak terbaik darimu ya Allah. Istri kami, suami kami, keluarga kami yang sempit hatinya, lapangkan dadanya ya Allah.
yang sempit hatinya, lapangan dadanya ya Allah. Yang sempit rezekinya, luas rezekinya ya Allah. Yang kuat iman takwanya, tambah iman takwa kepada Kau ya Allah. Allahu Akbar. Khususnya untuk anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, anak yang taat kepada Engkau, yang patuh pada tuannya, sebagaimana taatnya dan patuhnya Nabi Ismail kepada orang tuanya, Nabi Ibrahim AS ya Allah. Jadi kamu belum mendapatkan jodoh, Engkau berikan jodohnya ya Allah. Jodoh yang seiman, yang seagama, yang seibatinya ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rabb. Ya Rabb. Allahu Akbar. Mohon yang punya hutang-piutang, Engkau berikan hutang-hutangnya ya Allah. Kabulkan doa yang akan naikkan jabatannya, dimudah dosanya ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabulkan doanya ya Allah. Untuk hamba, untuk anaknya, untuk istrinya, kabulkan doanya. Habis khusus kabulkan doanya untuk hamba-hamba yang perkara tunjuki hai Tuhan ya Allah, yang terbatil, yang hak-hak, yang batil, menangkap perkaranya ya Allah. Allah akan kabulkan doanya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya, waris namanya pengalaman saya pertama kali berhaji. Juga sesuai rukun haji bahwa seorang calon haji itu sah hukumnya apabila dia sudah mengikuti wukuf, karena wukuf merupakan satu puncak dari ritual hajinya. Dan di wukuf itu sendiri kita bisa melihat bagaimana ekspresi seseorang dalam melihat kejadian yang masa lalu, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan juga harapan-harapan mereka ke depan. Iya. Terutama untuk dirinya sendiri, orang tua dan anak-anaknya. Iya. Jadi saya merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa. Iya. Pengorbanan ya dalam beribadah. Iya, pada saat wukuf tadi, setelah saya bersujud, lagi dibantu dengan ya Rois membacakan doa-doa, itu saya sangat tersentuh. Iya, terutama yang berkaitan dengan orang tua. Iya. Orang tua, betapa banyak dosa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Iya. Tak bisa dibalas. Bahwa selama ini yang paling saya rindu-rindukan Bapak Farid. Iya. Dan saya pengen memang saya dapat hidayah di saya selama ini yang saya cari-cari, saat ini saya dapatkan. Iya. Gitu. Dan Iya. memang di sini kita istilahnya apa yang kita perbuat, kita renungkan, kita bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu Pak Farid. Dan ya gitu, membekal buat kita dapat ilmu yang banyak, yang luar biasa. Dan ya saya dapatkan saat ini bahwa memang benar-benar untuk agama, khusus agama Islam, karena saya mualaf. Jadi agama Islam ini agama yang telah disempurnakan daripada semua agama gitu loh. Kalau saya renungkan selama ini dari mulai ceramah, dari satu ustadz ke ustadz yang satu, kan ada beberapa ustadz itu saya gabungkan gitu ya Pak Farid, bahwa agama Islam tuh agama yang paling sempurna dari semua agama. Itu kesan-kesan saya. Ya, insya Allah nanti saya jalankan untuk teman-teman saya yang mualaf. Saya kabar-kabari bahwa Anda kalau mau mendapatkan hidayah, datanglah ke Tanah Suci Mekah. Baik.
Ya, kami begini Bapak. Kita biasa berpikir dengan otak, ya, rasa dengan hati. Tapi kali ini kami yang muncul berpikir adalah hati yang bicara. Saya pribadi, Kawit pribadi kalau di rumah sebagai pimpinan rumah tangga. Kalau di kantor sebagai pemimpin dalam organisasi yang saya pimpin. Namun di sini, di Tanah Suci, di rumah Allah ini, saya benar-benar merasa kecil sekali. Semut itu kecil, saya merasa lebih kecil dari semut rasanya. Ya Allah. Iya. Hati saya benar-benar menangis. Benar-benar menangis gugluk tadi. Iya. Saya pikir apa yang kami lakukan selama ini itu, baik itu terhadap ibu saya pengabdian saya kurang. Terhadap anak saya nomor 1, 2, nomor 3 kami mendidik kurang, dia kurang Iya, bertakwa. Anda jujur kepada ibu ya? Iya, saya ibu juga merasa demikian. Maka kami betul-betul merasa berdosa dan kurang. Maka kami juga harus merubah pola kepemimpinan di dalam kantor, pola kepemimpinan atau kepribadian di dalam rumah tangga maupun di lingkungan. Dan juga saya akan berusaha mengajak kepada semua umat, baik itu muslim maupun non muslim, bahwa hidup ini jangan sombong. Kita ini seakan tidak ada artinya. Betul. Jangan sombong, ojo tumeh kata orang Jawa. Kalau di sini nih, aduh ya Allah, rasanya kecil sekali. Kita punya nyawa, yang punya memberi nyawa ada Allah. Yang memberi nyawa ada Allah. Kita ini seakan-akan lupa bahwa sehari-hari kita ini kan nyawa kita ini semua, namanya mulut, namanya mata, telinga, semua berfungsi normal. Kadang-kadang kita lupa siapa yang ngasih. Ya Allah, Allahu Akbar. Maka dari itu saya akan berusaha mengajak kepada semuanya, nanti akan saya ajak, hidup ini jangan sombong. Jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tahun ini saya bisa berangkat untuk memenuhi panggilan Allah untuk haji, di mana di tahun ini kita bareng-bareng dengan PT Torindo yang saya kenal dari tahun 2008. Saya berangkat umroh waktu itu, mengenal Torindo dengan berbagai macam latar belakang yang ada di sini, dari kalangan kita orang-orang biasa, pengusaha, dari artis pun juga ada. Alhamdulillah kita berangkat dengan bimbingan yang luar biasa dari ustadz-ustadznya, kemudian bimbingan dari semuanya. Kita dituntun dari hal yang buruk ke hal yang baik, berdoa bersama, kita beribadah bersama, kita tumpahkan segala rasa, segala asa, segala harapan dengan hati kita semuanya. Kita buka hati kita buka untuk semua pemikiran kita ingat pada Allah. Kita lupakan dunia, lupakan keluarga, lupakan anak, lupakan jabatan, lupakan usaha. Kita hanya ingat pada Allah. Dengan bimbingan dari Buya Rois dan dari semuanya yang ada di sini, kita bisa menjadi satu, menjadi bersama untuk menunaikan ibadah haji dengan sesempurna mungkin. Itu semua juga karena keikhlasan kita, keikhlasan semuanya, dari teman-teman, kerabat, bukan dari Torindo yang pada saat ini telah bersium dengan 2 travel, yaitu Bayu Haji dan Arnusa. Kami jadi semakin bersama, antara yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Sumatera, dan di berbagai daerah. Kita tumpah ruah di sini. Alhamdulillah juga kita bisa mengenal satu sama lain dengan budaya dan karakter orang yang berbeda-beda. Alhamdulillah saya merasa puas sekali. Dan insya Allah untuk teman-teman mungkin kita bisa untuk ajak bersama-sama untuk menunaikan ibadah haji bersama travel untuk Torindo haji khusus yang ternyata juga yang saya rasakan sangat luar biasa, sangat nikmat, sangat puas. Kita hanya untuk ibadah dan ibadah itu saja. Kita tidak akan diberikan yang lain-lain. Dari segi untuk makanan juga kita tumpah ruah, nggak ada habisnya, luar biasa. Bimbingan daripada ibadah juga luar biasa. Baik dengan berindividu maupun dengan berkelompok. Saya sangat berterima kasih banget pada
Torindo, khususnya pada Allah dan pada Farid saya. dan pada Allah di sini yang telah menunjukkan saya untuk ikut pada rombongan di Torindo. Amin. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalani puncak dari haji ini yang dinamakan wukuf di Arafah, bahwa pada saat kami melaksanakan acara ini kami betul-betul merasa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di lain-lain tempat saya rasa belum pernah hal seperti ini yang kami laksanakan. Jadi benar-benar kami adalah merasa benar-benar dalam hal ini kami benar-benar ada diperhatikan, dan insya Allah doa kami bisa diterima. Yang mana yang mana di tempat-tempat lain saya tidak merasa hal seperti ini. Kami merasa bersentuhan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami rasakan pada saat pelaksanaan wukuf pada hari ini, Pak Farid, yang bisa kami sampaikan adalah seperti itu perasaan kami adalah benar-benar betul kami bisa berhubungan langsung, dan insya Allah ditanggapi seperti itulah. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Wukuf di Arafah ini saya benar-benar merasakan bahwa saya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Begitu kecilnya, begitu banyak dosanya saya di hadapan Allah pada saat Arafah ini. Itu juga dosa-dosa yang telah kami lakukan terhadap Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunan ya Allah yang kami minta ini, ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, kami merasakan bahwa di sini banyak kesalahan yang telah saya lakukan, ya Allah. Amin. Di tempat wukuf ini, ya Allah. Amin. Kita merasakan sebagai makhluk Allah yang sangat kecil, ya Allah. Amin. Dan kami merasakan di kelompok kami dari Turindo, Arnusa, dan Bayu Aji, ya Allah, merasa seperti saudara. Amin. Dengan khidmat kita memohon ampun kepada Allah. Iya. Demikian, Pak Farid. Iya, terima kasih Ibu Trenggono. Mudah-mudahan jerih payah Anda, kesulitan Anda jauh-jauh dari tanah air ke Arafah ini, doa Anda didengar dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhakimi. Luka sepi air mata tak berarti lagi. Akan terlambat segala sesal di waktu nanti.
الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله يا الله يا كريم بسم الله يا الله يا رحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الله بسم الله بسم الله بسم Ini adalah hari terakhir
kita maghrib di Mina setelah seluruh jamaah menyelesaikan tugas umrah mulai hari pertama dan terakhir pada hari ini. Kini saya ketemu dengan seorang bintang, Ari. Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Jika selama ini ada bermain di kaca televisi, ada yang menyusunkan skenario-nya ya? Iya, Om. Ada ya? Ada penulisnya, ada siniasnya, ada segala macam ya? Iya. Jika Anda membandingkan dengan skenario dalam berhasil ini, kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, Siapa sutradara haji itu sebenarnya nih? sutradara haji itu ya nggak ada lain, nggak bukan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi lakon kita, peran kita di dalam berhaji ini tergantung amal ibadat kita juga gitu ya. Iya. Kalau kita banyak bertobat, kita bertafakur, istighfar, mungkin alhamdulillah kita bisa diberikan kelancaran gitu ya. Dan saya pernah umroh dan sekarang juga berhaji, dan setiap perjalanan pasti ada penderita sakit gitu. Saya pikir ini sesuatu yang wajar. Iya. Karena kalau di banyak yang mengatakan bahwa sakit itu ternyata adalah pembakaran dosa. Iya. Itu salah satunya kan. Iya. Lebih baik dosanya dibakar di dunia daripada di akhirat ya kau. Kamu bisa mulai jadi dai juga ya? Insya Allah. Biar kayak Ustaz Sapi sama Buya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, kira-kira di ritual yang mana yang paling berkesan selama ini? Jauh ini saya rasa semua tempat itu mempunyai daya kenang yang masing-masing berbeda-beda, sama luar biasa. Tapi yang paling terasa itu ketika di Arafah, ketika wukuf di Arafah. Ya Allah. Karena itu pada saat itu yang paling mustajab setelah lohor sampai maghrib ya kan Om ya. Dengan masuk ke banyak informasi seperti itu, ketika mulai berdoa, saya merasa secara imajinasi aja sih Om, saya ngebayangin itu langit seperti ada yang membuka gitu. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi pada saat udah mendekati maghrib, apalagi pas azan, itu saya tuh ya menangis juga gitu ibaratnya. Pada saat itu pintunya sedang ditutup dan saya merasa situ dari saya banyak buang waktu urusan. Allah. Harus saya nangis, aduh ini banyak yang belum saya bacain doa, termasuk ada sepupu saya yang baru saja meninggal, saya mau doain rencana di sana. Itu saya hampir terlupa, jadi di ujung-ujung saya minta apa itu yang luar biasa. Jadi memang, tapi alhamdulillah ya, namanya Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telat-telat sedikit saya rasa ya namanya juga umatku, makhluk yang daif. Ya insya Allah kalau walaupun telat sedikit pasti dimaafkan. Tapi ya namanya manusia ya Om ya, pasti ada alfa-alfanya gitu. Tapi di tempat lain juga mengenangkan juga, kayak di Musdalifah, saya tidur di hotel berbintang-bintang. Sebelumnya saya di atas bukitnya di dekat bis kan, romantis saya sama istri. Berarti kapan lagi kayak begini kan, belum tentu di Jakarta kita bisa begini gitu kan. Romantis menurut saya malah. Karena gitu di pinggir jalan, terus di sini kebersamaan sama jemaah yang lain luar biasa. Kira-kira Anda rindu kembali ke sini nggak kira-kira? Insya Allah pasti. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Seluruh ritual haji sejak awal hingga pada akhirnya pada hari ini, seluruh jamaah menyelesaikan tawaf ibadah dan kemudian selanjutnya menyempurnakan pahala yang banyak dilakukan oleh jamaah-jamaah Purindo. Saat ini Pak Sugeng, Pak Yanto,
dan sudah didahului oleh Pak Budi bertahlul sempurna. Kelihatan Pak Budi kelihatan lebih gagah, lahir sebagai Budi yang baru. Luar biasa. Pak Anwar pun tergerak hatinya untuk berbagi pahala dengan Pak Sugeng. Nampak satu kepala dikeroyok oleh dua orang tukang cukur dadakan ini. Muka-muka baru, wajah-wajah baru, dan semangat baru tentu dalam beribadah kepada Allah SWT. Amin. Hari ini hari terakhir di transit Huzaifah. Saat ini jamaah sedang menunggu kedatangan bus yang akan membawanya ke Madinah. Nampak tas-tas jamaah sudah siap berkumpul di lantai dasar. Dan inilah sebuah jamaah sudah kita tahan menunggu di dalam kamar. Ari pun ikut matching ketika dia akan meninggalkan Huzaifah dan bersama istri dan jamaah Surindo sedang. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Nabi kami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ayat mengatakan, "Wala takunu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u, walakin la tashurun." Artinya, jangan kamu katakan orang meninggal itu mati, dia bukan mati. Sedikit sama siapa itu? أنت نور فوق نور
الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء Terima kasih Pak Farid. Ya, memang ada pengalaman spiritual selama perjalanan haji dan umroh ini, khususnya pada saat kita berada di Padang Arafah kemarin, di mana di era yang tempat yang terbuka, kami dengan istri selalu dengan terbuka juga mengadakan dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Dan pada saat membaca doa-doa wirid dan biasa ini terjadi. Apa yang terjadi adalah bulu roma semua berdiri. Subhanallah. Dan kami merasakan tidak ada sesuatu yang kami rasakan. Rasanya kayak terbang begitu. Ya Allah. Dan itu yang tidak pernah dirasakan saat kami menunaikan ibadah-ibadah sebelumnya. Dan yang kedua, memang semua jemaah mengalami ada sedikit perasaan sakit itu di Mina. Tetapi apa yang lebih menarik, pada saat kita sudah pasrah dengan ilahi dan juga pasrah dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh para atur manajemen ini, ternyata serta-merta saya sendiri sembuh. Ya Allah. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa saya terangkan, tetapi hanya bisa saya rasakan. Nah, yang ketiga di sini. Aneh tapi nyata ya. Ya, believe or not ya. Believe or not, this is the fact. Nah, di Madinah ini saya tidak biasa melakukan wirid seperti yang sekarang ini. Pada saat sekarang ini saya sudah wirid selawat lebih dari 30.000, hampir mendekati 40.000. Dan dialog-dialog saya dan Rasulullah sebagaimana yang saya harapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pak Farid juga tahu saya sudah berapa kali datang ke sini. Ini sesuatu yang khusus. Dialog ini sesuatu yang khusus yang tidak pernah saya rasakan. Ya Allah. Dan yang lebih penting lagi bagi saya, setiap saya meminta sesuatu, bergerak badan saya sendiri. Ya Allah. Nah, ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Nah, semuanya ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Saya tidak mengira bahwa saya akan bertemu dengan Pak Farid. Kenyataannya inilah fakta bahwa beliau berhasil mengelola
memanage perjalanan ini dengan baik. Sana sini tidak ada keluhan, keluhan itu umum dirasakan, tetapi secara umum kami menikmati. Makan kita nikmati, pembicaraan satu dan dialog serta santapan rohani yang sangat memuaskan. Pak Farid punya paket ini yang bagus. Sebut saya bahwa saya berangkat haji alhamdulillah hari ini betul-betul mau melakukan pendekatan diri kepada Allah. Artinya bahwa urusan duniawi betul-betul kami tinggalkan, tapi kita hanya menghadap kepada Allah, memenuhi panggilan. Kami datang ke sini dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kami juga bisa berkunjung kembali memenuhi panggilan Allah ke Tanah Haram dan ke Madinah. Iya. Ada yang menarik ketika Anda di Madinah ini? Sungguh tidak bisa kami bayangkan bahwa begitu pesatnya pembangunan yang ada di Madinah ini, dan juga kepada seluruh jamaah begitu tertibnya dan disiplinnya di dalam melaksanakan ibadah yang mereka lakukan secara bersama-sama. Iya. Inilah suasana suatu akhir di Allahu Akbar. Allahu Akbar. menunaikan haji ini, dan alhamdulillah ini sebenarnya adalah haji yang kedua. Kami membatalkan orang tua kami yang waktu itu belum sempat untuk beribadah di tanah suci. Nah, tentu saja ini memang merupakan kesempatan yang sangat kami nanti-nantikan, dan sejak awal kami berdoa untuk selalu mendapat panggilan dari Allah, dan subhanallah kami dipanggil kembali untuk datang ke tempat suci ini, dan kami insya Allah Pak bisa beribadah dengan baik. Dan juga tentunya kami ucapkan kepada Turindo yang telah membawa kami ke tanah suci ini dan juga membimbing kami untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, kesan kami Pak selama menunaikan ibadah haji ini, kami sungguh sangat bersyukur, dan karena ini mungkin kali yang kedua, kami tentunya merasa lebih dapat menikmati lagi ritual dalam ibadah ini. Dan alhamdulillah langkah demi langkah bisa kami lalui dengan baik, dan insya Allah Pak membawa haji yang mabrur, bermanfaat untuk kehidupan keluarga kami dan juga anak-anak keturunan kami. Amin Allahumma amin. Pak Haji, jadi memang kali ini sangat menyenangkan sekali dalam rangka ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari umroh pertama sampai dengan wukuf di Arafah. Itu memang sesuai dengan yang tuntunan Rasulullah kita. Jadi sampai kita harus mabit di Musdalifah, dan ini memang jarang dilakukan oleh travel lain gitu. Makanya waktu itu saya agak menanyakan apakah ini mau mengikuti full ataukah hanya hanya sebagian saja. Karena banyak travel yang juga tidak melaksanakan kegiatan seperti itu. Seperti halnya reguler itu rata-rata mesti tidak pakai mabit itu sendiri. Karena keterbatasan waktu, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masjid Nabawi, insya Allah juga sangat menyenangkan, dan betul-betul sangat menggembirakan, dan mudah-mudahan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling pokok. Hanya pemilihan hotel mestinya ada sedikit
masukan dari kami kalau bisa lebih baik kita mencari hotelnya tidak termasuk bagus, tapi liftnya itu yang bisa mendukung. Nah, itu seperti di Dalah Thayyibah itu termasuk yang paling disenangi oleh ini oleh jamaah haji Indonesia, itu jamaah umroh itu termasuk paling senang karena liftnya besar-besar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai peserta dari Travel Terindo dan konsorsiumnya, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan. Namun beberapa hal yang perlu disampaikan adalah bahwa karena ini merupakan konsorsium, ada baiknya kalau pelaksanaan itu dimatangkan benar-benar sejak dari Indonesia agar supaya tidak timbul satu kapal beberapa nakoda. Tapi saya bisa memaklumi oleh karena mengapa menjadi konsorsium, oleh karena aturan-aturan yang menghendaki demikian. Ke depan yang perlu juga saya sampaikan sebagai seorang dokter, rupanya kalau bisa memang ditunjuk seorang dokter sebagai penanggung jawab. Jadi bukan kebetulan dia dokter yang ikut, sehingga mereka bisa fokus dan tanggung jawab dengan segala macam hal-hal yang menyangkut persediaan obat dan sebagainya. Kemudian untuk hal-hal yang lain, saya kira itu kaitan dengan ritual Bapak, kira-kira adakah sesuatu yang bisa Insya Allah saya mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat menyentuh, terutama bukan kebetulan ya, karena Allah barangkali yang memberi jalan. Saya ketemu dengan seorang buya yang memberi saya masukan sangat-sangat berharga sekali, yaitu Buya Rois yang kebetulan dari Bayu Haji yang kebetulan alhamdulillah bisa termasuk dalam konsorsium kita ini, sehingga sangat membantu sekali untuk hal ini. Saya kira itu